Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali belajar asik dan menyenangkan di kelas geografi. Di pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama, karakteristik daratan. Kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Maka tidak heran dari Sabang sampai Merauke, Indonesia banyak sekali gunung-gunung yang masih aktif, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali sampai Papua, kecuali di wilayah Kalimantan. Karakteristik perairan terdiri dari perairan laut dan perairan darat. Perairan laut, letak geografis Indonesia di antara dua lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 8.315.222 km. Atau sekitar 75% dari luas Indonesia. Perairan darat meliputi sungai dan danau. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.500 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologi setiap daerah berbeda-beda. Sedangkan danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. Karakteristik laut Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut adalah sebagai berikut: ada laut terbuka, laut setengah terbuka, dan laut tertutup. Perairan Indonesia berdasarkan topografi dasar laut, yaitu ada perairan laut dangkal dan perairan laut dalam. Perairan laut dangkal yaitu paparan Sunda. Paparan Sunda merupakan paparan benua yang terluas di dunia. Luas paparan Sunda meliputi 1,8 juta kilometer dengan kedalaman kurang lebih dari 100 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka Belitung, dan daratan Asia. Selain itu, paparan Sunda juga meliputi Laut Cina Selatan, Teluk Thailand, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Perairan laut dalam terletak di antara paparan Sunda dan paparan Arafuru Sahul. Topografi dasar laut di perairan laut dalam sangat kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung. Selain paparan yang dangkal, terdapat bentukan dasar laut di perairan Indonesia. Di antaranya ada basin, palung, rais, ridge, dan semon. Perhatikan gambar berikut. Nah, sebagai bahan diskusi, program Indonesia sebagai poros maritim dunia menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan kepada sektor kelautan dan perikanan. Namun, pembangunan berorientasi ke daratan masih terus dilanjutkan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah laut. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengembangan tol laut di Indonesia. Nah, diskusi untuk Ananda, kemukakanlah pertanyaan atau pendapat Ananda tentang materi pembelajaran pokok bahasan ini. Demikianlah penjelasan materi tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia pada pertemuan kita kali ini. Sebagai bahan evaluasi pada pembahasan materi ini,
Silakan lanjutkan diskusi pada forum Classroom, dan untuk materi berikutnya silakan simak pada penjelasan video pembelajaran selanjutnya. Terus tetap semangat belajar dari rumah. Terakhir, sedikit quote untuk Ananda. Aristoteles mengatakan bahwa satu-satunya yang membuat Anda merasa aman di dunia adalah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.